Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nanto Kosasi dengan NIM 112. Di sini saya akan membuat video tutorial terkait tugas mingguan modul 2 di praktikum PPM kali ini. Oke. Untuk di modul 2 kali ini ada 5 soal. Untuk soal yang pertama itu, di PT PPM Furniture, sebuah perusahaan terkemuka di industri furniture kayu, mendapati dirinya dihadapkan pada tantangan kualitas yang serupa selama 20 hari terakhir. Analisis data menunjukkan bahwa sebagian produk mereka mengalami kecacatan yang mempengaruhi reputasi perusahaan. Setelah penyelidikan lebih lanjut, tim produksi menemukan bahwa masalah tersebut berasal dari perubahan dalam teknik penyatuan komponen furniture. Berikut jumlah defektif setelah dilakukan inspeksi selama 20 hari terakhir. Bisa dilihat di sini ada tabelnya, ada sampel itu 200 dan ada nilai defektifnya. Kemudian, based on data dan informasi yang tersedia, maka A. Buatlah peta kendali yang sesuai. B. Apakah proses produksi terkendali secara statistik? C. Berapa nilai UCL, CL, dan LCL-nya pada masing-masing peta yang sudah terkendali? Oke, untuk menyelesaikan persoalan berikut, kita menggunakan software RStudio. Namun sebelum kita melakukan perhitungan, kita perlu menyalin tabel jumlah defektif ini ke dalam Microsoft Excel. Nah, nanti Microsoft Excel tersebut akan kita uh, input ke dalam RStudio yang akan kita lakukan perhitungan. Nah, jika sudah seperti ini, kita masukkan si table ini ke dalam Microsoft Excel. Selain itu, biar dalam perhitungan RStudio-nya lebih mudah, kita masukkan juga tabel nomor 2, tabel nomor 3, tabel nomor 4, dan tabel nomor 5 itu ke dalam file Excel yang sama. Jadi di sini untuk tabel nomor 1 itu ada di sheet 1, untuk tabel nomor 2 ada di sheet 2, tabel nomor 3 itu ada di sheet 3, tabel nomor 4 itu ada di sheet 4, dan untuk tabel nomor 5 itu ada di sheet 4. Nah, nanti ini akan kita impor ke dalam RStudio. Jika sudah kita buat seperti ini, kita bisa lakukan perhitungan menggunakan RStudio. Nah, sebelumnya, jika memang masih baru membuka RStudio, kita bisa menginput Excel tersebut dengan mengklik File, kemudian New Project, dan di situ nanti kita akan memasukkan Excel yang telah kita buat tadi. Jika sudah, kemudian kita membuat sintaks seperti ini. Nah, sebelum melakukan perhitungan, kita juga perlu menginstal package dan mengaktifkan package. Nah, untuk sintaknya itu bisa dilihat pada layar. Ini adalah sintaks untuk menginstal package, dan ini adalah sintaks untuk mengaktifkan package. Nah, jika sudah kita tulis seperti ini, bisa kita run, bisa kita jalankan dengan menekan CTRL Enter. Tapi di sini saya sudah melakukan eh, apa pengaktifan dan penginstalan package, jadi saya tidak perlu lagi untuk menginstal dan mengaktifkan package tersebut. Di sini kita bisa langsung menginput data menggunakan sintaks. Jadi ini adalah sintaks yang digunakan dalam menginput data. Seperti ini sesuai dengan urutan soal yang telah kita buat di Excel tadi. Nah, untuk soal nomor 1 itu ada di sheet 1, soal nomor 2 itu di sheet 2, dan seterusnya. Jika sudah seperti ini, bisa kita run, kita jalankan dengan CTRL.
Nah, jika sudah muncul seperti ini, berarti tandanya sudah berhasil untuk menginput data. Kemudian kita lanjut masuk ke dalam perhitungan untuk soal nomor satu. Sesuai tadi soal yang kita baca, untuk menyelesaikan soal nomor satu itu kita menggunakan peta kendali NP. Kemudian kita masukkan sintaksnya. Untuk sintaksnya itu bisa kita lihat di layar. Di sini ada soal nomor satu. Karena ini peta kendali NP, maka di sini kita tulisnya adalah CCNP. Kemudian ini defektifnya sesuai pada soal karena kita mau menghilangkan defektif. Terus title-nya itu peta kendali NP. Kemudian ininya pengamatan ke dan ini jumlah defektif. Jika sudah bisa kita run, kita blok, kemudian kita serial enter. Nah, jika sudah di run, ini akan muncul grafik hasil dari perhitungan tadi. Bisa kita lihat di sini grafiknya tidak ada yang keluar dari batas kendali, mau baik dari batas kendali atas maupun dari batas kendali bawah. Nah, untuk memastikannya lagi, kita bisa menggunakan sintaks seperti ini, yaitu melihat yang berada di luar batas kendali. Kemudian kita dan di sini bisa kita lihat bahwa ternyata tidak ada yang keluar batas kendali. Jika tidak ada yang keluar dari batas kendali, kita bisa langsung melihat rangkumannya dengan menggunakan sintaks rangkuman Sumeri CCNP. Kemudian kita run. Untuk hasilnya bisa dilihat untuk LCL-nya itu ada 3,29 3,239, kemudian untuk UCL-nya itu ada 24,96. Dan ini merupakan penyelesaian untuk soal nomor 1. Kemudian kita lanjut untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, di sebuah pabrik manufaktur otomotif, PT PPM Mobil Cemerlang, perusahaan tersebut memfokuskan upaya pada pengendalian kualitas produk mereka. Mereka melakukan pengawasan rutin terhadap hasil produksi mobil selama 20 hari terakhir untuk memantau jumlah mobil yang mengalami cacat. Tujuan utama perusahaan adalah untuk memastikan bahwa setiap mobil yang keluar dari jalur produksi memenuhi standar kualitas tinggi yang telah ditetapkan. Nah, berikut adalah data jumlah mobil yang mengalami cacat selama 20 hari terakhir. Bisa dilihat tabelnya seperti ini. Kemudian, based on data dan informasi tersedia, maka buatlah peta kendali yang sesuai. Yang B, apakah proses produksi terkendali secara statistik? Dan yang C, berapa nilai UCL, CL, dan LCL yang ada pada masing-masing peta yang sudah terkendali. Seperti yang tadi, kita harus memindahkan tabel ini ke dalam Microsoft Excel, tapi karena kita sudah, kita langsung ke perhitungan saja. Untuk soal nomor 2 ini, kita menggunakan peta kendali P. Untuk sintaknya sendiri itu hampir sama dengan soal nomor 1 yang tadi. Tapi untuk title-nya kita sesuaikan, karena kita menggunakan peta kendali P, maka ininya pun harus peta kendali P. Dan ininya yang tadinya CCNP menjadi CCP. Jika sudah, bisa kita blok, kemudian kita run. Nah, di sini, di sebelah kanan, merupakan grafik dari perhitungan nomor 2 tadi. Bisa kita lihat bahwa di sini titik merah ada 3. Ini menandakan bahwa ada 3 titik yang melebihi batas kontrol. Baik batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Nah, untuk melihatnya lagi, kita bisa menggunakan sintaks seperti ini. Dan bisa kita lihat bahwa titik yang melewati batas bawah dan batas atas itu ada di titik 6, 18, dan 1. Nah, kemudian yang keluar batas kendali ini bisa kita
bisa kita perbaiki dengan menggunakan sintaks seperti ini. Perbaikan peta kendali, menghapus data keluar batas kendali. Jadi untuk titik 6, 18, dan 1 akan kita hapus agar nanti grafiknya itu tidak melewati batas kendali. Sintaknya seperti ini, kemudian kita run. Jika sudah, kita membuat peta kendali perbaikan. Untuk membuat peta kendali perbaikannya, menggunakan sintaks seperti ini, kurang lebih sama. Jika sudah, kita run. Dan ini adalah hasil grafik dari peta kendali perbaikan yang kita buat. Bisa dilihat di sini, grafiknya sudah tidak ada yang di luar batas kendali. Jika sudah, karena tidak ada yang di luar batas kendali, maka kita bisa langsung melihat summary peta kendali ini. Nah, bisa dilihat ini untuk control limitsnya itu bisa dilihat untuk LCL-nya itu 0 dan untuk UCL-nya itu ada 0,056, ada 0,0562 dan ada 0,070. Itu untuk soal nomor 2. Kemudian kita akan lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. PT PPM Kreatif, sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri batik tradisional. Perusahaan ini ingin memastikan bahwa proses penawaran batiknya berjalan dengan baik dan menghasilkan batik berkualitas tinggi. Mereka melakukan pengukuran jumlah cacat pada batik selama 25 hari terakhir. Berikut adalah data jumlah cacat pada batik. Bisa dilihat ini adalah tabelnya, kemudian based on data dan informasi yang tersedia, maka buatlah peta kendali yang sesuai. B. Apakah proses produksi terkendali secara statistik? C. Berapa nilai UCL, CL, dan LCL-nya pada masing-masing peta yang sudah terkendali? Sama seperti tadi, ini tabel harus kita buat ke dalam Microsoft Excel tadi. Kemudian kita langsung melakukan perhitungan. Di sini untuk soal nomor 3, kita menggunakan peta kendali C. Untuk membuat peta kendali C ini kurang lebih sama dengan sebelum-sebelumnya, namun yang membedakan di sini ada type-nya, kita ganti menjadi C karena ini adalah peta kendali C, dan untuk ininya kita ganti menjadi CCC. Untuk title-nya pun kita ganti menjadi peta kendali C. Jika sudah, kita blok dan kita run. Nah, di sebelah kanan ini merupakan hasil grafik dari perhitungan nomor 3. Bisa dilihat bahwa di sini ada titik yang melewati batas kendali atas. Nah, untuk menghilangkan yang di luar batas kendali, kita bisa melakukan perbaikan seperti yang tadi. Untuk memastikan kita bisa lihat data yang keluar batas kendali itu ada di titik apa. Nah, bisa dilihat bahwa yang di luar batas kendali itu ada di 18. Nah, 18 ini akan kita hilangkan sehingga ya nanti tidak ada yang di luar batas kendali. Maka kita melakukan perbaikan peta kendali di sini. Kita gunakan 18 karena tadi kita akan menghilangkan titik 18 itu yang di luar batas kendali. Jika sudah, kita kan. Kemudian kita buat peta kendali perbaikan. Untuk sintaknya pun sama. Ini masih CCC, ini type-nya itu C, dan size title-nya itu peta kendali C juga. Kemudian kita
run. Nah, sudah di run ternyata masih ada titik yang di luar batas kendali, maka ini akan kita perbaiki lagi dengan cara yang sama. Kita lihat terlebih dahulu data apa yang keluar batas kendali. Bisa dilihat bahwa di sini ada titik 8 yang ternyata di luar batas kendali. Nah, maka dari itu kita akan menghilangkan titik 8 ini menggunakan sintaks seperti ini. Ini yang tadinya 18 kita ganti menjadi 8 karena titik 8 itu yang akan kita hilangkan karena dia di luar batas kendali. Kemudian kita run. Kemudian kita membuat peta kendalinya. Untuk peta kendalinya sama menggunakan sintaks seperti ini, sama dengan sintaks sebelumnya. Jika sudah kita run. Nah, bisa dilihat bahwa di sini sudah tidak ada lagi titik yang melebihi batas kendali atas dan batas kendali bawah. Maka dari itu kita sudah tidak perlu melakukan perbaikan lagi. Kemudian jika sudah kita langsung melihat summary peta kendalinya. Nah, bisa dilihat bahwa di sini untuk LCL dan UCL-nya itu LCL-nya 0,3768 dan untuk UCL-nya itu 19,1014. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, PT PPM Kain Indonesia, sebuah perusahaan tekstil yang mengkhususkan diri dalam produksi kain, juga berusaha untuk menjaga kualitas produk mereka. Selama 15 hari terakhir, perusahaan ini melakukan pengamatan terhadap jumlah cacat pada kain yang dihasilkan. Berikut adalah data jumlah cacat pada kain. Nah, ini merupakan tabelnya. Jangan lupa tabel ini kita masukkan ke dalam Excel, kita ubah ke dalam Excel yang sudah kita buat tadi. Kemudian, based on data dan informasi yang tersedia, maka buatlah peta kendali yang sesuai. B, apakah proses produksi terkendali secara statistik? C, berapa nilai UCL, CL, dan LCL-nya pada masing-masing peta yang sudah terkendali? Kemudian kita langsung saja masuk ke RStudio-nya. Nah, untuk membuat peta kendali, kita menggunakan sintaks yang ternyata masih sama juga, namun bedanya di sini, ini kita menjadi CCU karena kita untuk soal nomor 4 ini kita menggunakan peta kendali U. Makanya ini kita ganti dengan CCU, dan untuk type-nya juga kita ganti U, untuk title-nya juga kita ganti menjadi peta kendali U. Jika sudah, kita blok dan kemudian kita run. Nah, ini merupakan tabel dari tabel eh merupakan diagram dari peta kendali U yang untuk soal nomor 4 ini bisa dilihat bahwa ternyata di sini sudah tidak ada lagi yang keluar batas kendali, mau baik batas kendali atas dan batas kendali bawah. Karena sudah tidak ada lagi, maka kita langsung saja dapat melihat summary-nya, namun kita juga bisa melihat memastikan lagi apakah ada data yang di luar batas kendali menggunakan sintaks ini. Dan ternyata di sini tidak ada data yang keluar batas kendali karena ininya adalah 0. Jika sudah, kita langsung melihat summary peta kendalinya. Nah, di sini bisa dilihat untuk LCL-nya itu ada 0,3769, 0,02 dan ada 0,014538. Nah, untuk UCL sendiri ini ada 0,2748, 0,288, dan 0,298. Jika sudah, kita lanjut ke soal terakhir yaitu nomor 5. Perusahaan kayu lapis PPM Furnish mengidentifikasi 7 jenis cacat pada produk-produk mereka selama 1 bulan terakhir. Berdasarkan data kecacatan yang tercatat, perusahaan ini tidak dapat memenuhi standar produksi. Berikut data jenis cacat yang menjadi sumber penyebab masalah. Ini ada di tabel. Kemudian, based on data dan informasi yang tersedia, maka
berapa persen presentasi masing-masing jenis cacat, buatlah ke dalam bentuk diagram Pareto, dan bagaimana usaha yang dapat dilakukan agar produk keju tersebut dapat diminimalisasi. Jangan lupa ini tabelnya harus kita buat ke dalam Excel. Kemudian kita langsung masuk ke perhitungan saja. Untuk soal nomor 5, sintaks yang digunakan itu seperti ini. Kita fokus kepada defect-nya, yaitu jumlah cacat. Kemudian di sini ada names of defect-nya itu jenis cacat. Kemudian ada critical quality. Dan yang terakhir di sini ada sintaks untuk membuat diagram Pareto. Seperti ini, Pareto chart, defect, lab. Kemudian ini adalah jumlah cacat. Jika sudah, bisa kita blok dan kita run. Nah, bisa dilihat pada tabel sebelah kanan, ini merupakan Pareto chart untuk defect di perusahaan tersebut. Bisa dilihat bahwa memang yang menghasilkan defect paling besar itu adalah di wrapping pada bagian melengkung, karena ini hampir 100%. Kemudian di sini kita lihat ada Pareto chart analisisnya untuk defect-nya itu. Untuk wrapping melengkung itu presentasinya 22,8824%. Untuk dimensi tidak sesuai spesifikasi itu sebesar 21,87%. Kemudian retak permukaan itu 19,6012%. Kemudian cacat pada tepi itu 13,024%, kemudian permukaan kasar itu 8,878%, kemudian kekurangan perekat itu 7,05, 11%, dan untuk lubang atau cacat lubang itu 6,683%. Nah, berdasarkan hasil ini, langkah yang harus diminimalisir untuk mengurangi cacat atau defect itu bisa kita lakukan perbaikan di bagian wrapping ini. Karena bagian wrapping ini memiliki defect yang cukup besar. Kemudian bisa dilanjut untuk perbaikan ketidaksesuaian spesifikasi dan retak permukaan. Ini bisa kita analisis jumlah cacatnya agar defect yang dihasilkan pun berkurang. Oke. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.